Di sini gue bakal bahas tentang 3 pilihan kripto terbaik di tahun 2024. Gue banyak dapat pertanyaan dari teman-teman ya di series Borong Bitcoin ataupun series-series kripto yang gue bikin, teman-teman tanya, ya blue chipnya kripto itu apa sih? Kalau saham kan ada BCA, ada BRI, blue chipnya kripto apa dan mana yang layak untuk diinvestasikan? Garis bawahi kata-kata diinvestasikan ya. Jadi ini investasi bukan kalian beli besok dan jual besok. Ini untuk teman-teman yang punya mindset jangka panjang. Karena gue paham gak semua yang nonton ini bisa ngikutin market setiap hari. Ya mungkin kalian punya pekerjaan yang lain, ya kalian pengen aset kalian bertumbuh di kripto. Dan ini menurut gue 3 kripto yang layak untuk kalian investasikan di tahun 2024 sampai 2025 mendatang. Sebelum gue mulai videonya ya, teman-teman harus paham bahwa kripto itu adalah teknologi paling mutakhir ya. Jadi artinya apa? Teknologinya itu berubah sangat cepat. Jadi apa yang gue ngomongin hari ini ya, protokolnya bisa berubah besok. Bisa diganti sama foundernya. Jadi kalian harus pahami bahwa ini adalah aset yang kalian harus ikutin data dan informasinya setiap harinya. Bulan depan salah satu protokol yang gue bahas bisa tiba-tiba ambruk ya. Jadi itu adalah hal-hal yang di luar kuasa gue. Tapi di sini gue akan coba untuk memilah 3 yang menurut gue itu bisa jadi investasi jangka panjang. Jadi kalian anggap video ini hanya tujuan edukasi aja ya dari seorang praktisi yang sudah di pasar kripto sejak 10 tahun lalu ya, dari tahun 2015-2016. Kalian harus pahami ya, setiap siklus kripto ini kan bentuknya siklus ya. Setiap 4 tahun sekali ada yang namanya Bitcoin halving cycle. Para kripto yang lain atau altcoin ya, disebut altcoin ini biasanya berganti. Jadi yang tahun 2017 jagoan, tahun 2021 itu bukan jagoannya lagi, dan tahun 2025 bukan jagoannya lagi. Jadi ini berubah terus ya. Jadi apa yang gue sebutin ini mungkin di cycle selanjutnya bukan jagoannya lagi. Itu kenapa ya series yang gue bikin tuh Borong Bitcoin. Karena Bitcoin setelah ada jutaan koin yang diciptakan sama orang, itu Bitcoin masih pegang 55% lebih dari market share semua kripto yang ada. Dan dengan harga Bitcoin sekarang di level 67.000, tapi sebentar lagi akan mendekati all time high-nya ya di sekitar 73-74.000. Ketika Bitcoin itu melewati all time high-nya menuju 88.000, menuju 100.000, 110.000, kita tahu ya, teman-teman yang udah siklus lalu tahu bahwa altcoin akan mengalami rally. Jadi koin-koin yang lain itu akan justru terbang lebih tinggi dibanding Bitcoin. Karena dalam bahasa finance-nya ya, altcoin itu adalah namanya higher beta. Beta itu mengukur pergerakan suatu aset ya relatif terhadap pasar. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya beta di atas dari 1, artinya itu asetnya ya lebih fluktuatif dan lebih volatil dibanding pasarnya. Tentu dengan adanya fluktuasi ya dan aset yang volatil ini bikin asetnya semakin beresiko. Jadi beta di atas 1 itu asetnya lebih beresiko dan volatil. Sedangkan beta di bawah 1 itu asetnya lebih tidak volatil dibandingkan dengan pasar. Itu konsep dari beta. Dan semua altcoin yang lain, yang layer 1 yang lain itu adalah higher beta dari Bitcoin. Karena Bitcoin is basically the market. Ya, Bitcoin adalah pasarnya. Jadi dengan beta yang lebih tinggi ini ya, kita akan adjust nanti di weighting di portofolionya. Persenan berapa sih yang harusnya kita investasikan di masing-masing aset. Jadi flow uang itu akan bergerak dari Bitcoin ke altcoin dan ke yang aneh-aneh ya. Maksudnya yang aneh-aneh apa? Ini setiap siklus tuh berbeda aneh-anehnya ya. Kalau tahun 2017 aneh-aneh itu benar-benar literally Ponzi scheme ya. OneCoin ya yang foundernya akhirnya dibunuh ya di kapal. Itu macam-macam ya, sering terjadi scam-scam seperti ini. Di 2021 ya gue nggak sebutnya entirely scam, tapi maksud gue adalah orang yang mau mengumpulkan fundraise dari masyarakat sangat banyak yang sangat bodoh. Contohnya 2021 ketika orang mulai jual-jual gambar-gambar monyet dalam bentuk NFT. Itu banyak sekali yang FOMO dan banyak sekali yang kerugian duitnya. Jadi tahun 2021 gue inget banget ya, di industri bahkan traditional finance di Indonesia, orang-orang aset management tuh profile picture-nya WhatsApp itu cyberpunks, teman-teman. Jadi itu udah menurut gue peak euphoria market. Dan ketika seperti sekarang ya, ada meme cult coin, segala macam AI cult coin. Ini mirip seperti NFT tahun 2021 yang gue amati waktu itu ya. Orang dulu nganggap NFT itu sebagai Rolex yang dia pamerin di WhatsApp-nya, keren untuk WhatsApp teman-temannya. Tapi sekarang berubah ya. Sekarang orang larikan duitnya ke meme coin. Dan ini semuanya bubble-bubble seperti ini yang tidak ada utilitasnya akan berakhir di kehancuran. Mungkin kalian bisa dapat untung yang sangat besar, tapi kalian bisa rugi sampai ke 0. Dan di investasi, kita try to avoid yang namanya risk of ruin. Karena rule nomor 1 dari investasi adalah jangan pernah kehilangan uang. Ya. Aturan nomor 2, jangan lupa aturan nomor 1. Jangan hilang uang. Kalau lu investasi untuk mau hilang uang, mending tidak usah. Nah, kalian mungkin terbesit gitu kan. Dalam investasi kripto nih apa sih yang gue investasikan? Nah, kita harus punya konsep yang namanya circle of competence ya. Yaitu area di mana kita jago ya, yang kita tahu. Gue nggak mungkin bisa tahu semua kripto. Walaupun gue itu full time di sini ya 24 jam yang gue pikirin hanya kripto. Gue sudah 10 tahun di industri ini, di pasar kripto. Gue pun nggak ngerti semua koin yang ada.
Ya, karena tidak mungkin, manusia tidak mungkin bisa paham semua. Jadi, gue itu punya circle of competence gue. Oke, yang ini gue paham, yang ini gue tidak paham. Kalau yang tidak paham, gue gak usah investasi gitu. Gue kayak main baseball aja. Gue gak harus pukul semua bola yang datang ke gue. Gue cari yang ini di titik sweet spot gue yang gue biasa pukul, gue pukul home run. Ya, itu cara main gue, circle of competence. Investasi itu adalah game kesabaran ya. Kalau kalian beli kripto itu excited, berdebar, seperti berjudi, ya kalian keluar aja dari pasarnya. Ya, itu bukan untuk kalian. Kripto itu kayak nonton cat ya. Cat di tembok warna putih jadi kering, nah itu investasi kripto. Sangat-sangat membosankan. Baca white paper, nunggu ya. Investasi adalah game dengan kesabaran paling tinggi ya, tapi kalian harus bikin decision making, keputusan dalam sangat cepat. Maksudnya apa? Mungkin opportunity-nya ya, busnya itu nggak datang setiap hari, tapi di saat ini bus yang tepat ya, kita naik gitu. Kayak kalian berburu ya, kalian berburu. Sabar gitu. Sabar, kalian bidik ya kan, tapi kalau butuh ambil keputusan untuk tembak, tembak langsung. Kita kayak sniper ya di sini. Kita butuh kesabaran yang tinggi, tapi kita butuh aksi yang cepat sekali dan keputusan yang bagus, yang matang. Nah, dalam dalam prinsip gue lagi. Jadi gue kasih kalian mindset dan prinsip-prinsip investasinya supaya kalian nggak keliru ya. Konsep selanjutnya adalah yang gue sebut di sini adalah margin of safety ya. Jadi margin of safety atau MOS bisa disebutnya ini apa sih? Ini adalah jarak di antara harga sekarang dan yang menurut kita adalah nilai intrinsik dari sebuah aset ya. Misalnya sebuah kripto harganya 1, kita ekspektasi harganya 3. Kita hitung intrinsic value di 3, ya berarti masih diskon gitu. Jaraknya itu adalah diskon. Kalian yang datang ke video ini untuk pengen kaya secara cepat, kalian anggap mungkin oke, kripto inilah tempat di mana gue bisa jadi kaya. Gue akan stopin kalian di sini dan gue bilang kripto itu bukan tempat untuk kalian ya. Ini bukan tempat untuk cepat kaya. Ini adalah industri investasi tersulit ya, dengan kompetisi yang paling sulit dari orang-orang paling pintar di seluruh penjuru dunia. Kalau gue bahas sederhana kayak beta aja lu udah nggak ngerti, ya ini mungkin bukan tempat untuk kalian. Nah, dan untuk pilihan kebutuhan video ini, gue nggak akan berinvestasi based on sektor atau naratif. Kenapa? Karena bisa jadi dalam kripto, setiap sektor itu kadang ada waktunya dia nggak jalan. Jadi gue nggak akan pilih by sektor. Tapi kita akan cari yang besar-besar dan yang akan menguntungkan selama 1 tahun ke depan. Kita akan masuk ke pilihan pertama ya, kalian pasti udah tahu pilihan pertama gue, raja dari segala raja ya di kripto, adalah Bitcoin. Bitcoin ini menurut gue wajib ya untuk ada di portofolio. Kenapa? Karena itu mencakup basically market kripto tuh setengahnya Bitcoin ya. Kalau kalian nggak punya Bitcoin di portofolio itu artinya kalian kurang pintar ya dan kurang teredukasi. Ada yang bilang tapi harganya udah mahal. Sekarang gue tanya, lu beli Manhattan tahun 1800 mahal nggak? Terus lu beli 1850 mahal nggak? Lu beli tahun 1900 mahal gak Manhattan? Lu beli tahun 2000 deh sekarang, mahal gak Manhattan? Makin mahal terus. Bitcoin itu bagaikan properti ya di atas langit yang kalian bisa transfer ke teman-teman kalian dengan sangat cepat. Cara sederhananya gitu ya. Ini adalah kotak nih, ini properti ya. Ada 21 juta koin yang dibikin ya lewat teknologi-teknologi seperti semiconductor digabungin dengan TCP/IP. Kalian tuh banyak yang nggak paham seberapa cepat teknologi itu berevolusi ya. Tahun 1900-an. Ya, 1905 kalau kalian lihat nih dari misalnya ada satelit yang bisa lihat itu nggak ada mobil, tapi 1915 itu udah mobil semua ya. Jadi teknologi itu bekerja sangat cepat adopsinya. Mungkin sekarang masih banyak yang teriak Bitcoin scam. 10 tahun lagi mungkin semua orang udah pakai Bitcoin. Bitcoin itu akan jadi makin berharga ketika banyak negara ya seperti misalnya Nigeria, Venezuela, El Salvador yang akhirnya currency mereka melemah dan mereka default ke currency yang lebih kuat. Ketika currency suatu negara lemah, mereka nggak mau pakai ke Argentina peso, Turkish lira. Makanya Turki itu cepat sekali adopsi Bitcoinnya, hampir yang paling cepat di dunia. Kenapa? Karena mata uangnya hancur. Kita nggak berharap maksudnya di negara kita ini hancur. Tapi rata-rata ya kalau negara ini di mismanage ya, bukan negara ini doang. Semua negara di luar, Turki, Argentina, gue sebut Brazil, itu semua orang akan lari ke Bitcoin ya teman-teman. Itu mereka semua akan lari ke Bitcoin. Mereka nggak akan beli saham di negaranya, mereka nggak akan berani beli properti di negaranya. Lu datang ke Turki sekarang, lu bilang ke gue orang yang berani, misal lu kasih 100 miliar nih, dia mau beli properti, jawabannya nggak ada. Semuanya mau beli Bitcoin di sana. Lu akan lihat dari airportnya semuanya itu orang tulisannya Bitcoin. Ini adalah engineering paling canggih ya, penggabungan kriptografi public dan private key dengan teknologi semiconductor dan TCP/IP. Bitcoin juga adalah computing network terkuat di bumi ini ya. Kalau kalian gabungin server Microsoft, Apple sama Amazon, itu nggak ada apa-apanya dengan Bitcoin punya. Bitcoin itu memiliki lebih dari 700 exahash, teman-teman. Itu besar sekali. Dan listrik yang dipakai itu 18 gigawatt. Ini lebih besar dari yang dipakai sama semua ya kapal-kapal militer Amerika. Semua destroyer yang lu lihat, aircraft carrier itu digabungin semua.
itu pemakaian listriknya tidak sampai 18 gigawatt. Amerika itu bisa menguasai militer dunia, ya bisa tunduk semua satu dunia dengan energi kurang dari 18 gigawatt. Itu kayak 18 ya, nuklir reaktor besar yang dinyalakan 24 jam. Itu dia. Tidak ada energi sebesar itu, tidak ada computing power sebesar ini. Dan mungkin ada teman-teman yang merasa sedikit lebih pintar dari yang menciptakan ini, kalian bilang, oh nanti gimana kalau ada komputer kuantum? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang gue sering dapat nih dari teman-teman. Gimana kalau nanti ada quantum computing, nanti Bitcoin pecah ya, 10 tahun lagi ntar borong Bitcoin nggak? Jawabannya gini, kalau lu emang bisa bikin quantum computing untuk pecahin ya, encryption SHA-256 ya Bitcoin, jawabannya lu bisa pecahin bank sentral dunia. Lu kenapa nggak ke Federal Reserve aja lo hack gitu, lu ubah treasury-nya? Atau lu pencet nuklir aja dari Korea Utara? Jawabannya itu semua kan lebih gampang dilakukan dibanding ngehack Bitcoin dulu. Bitcoin adalah yang paling sulit untuk dihack. Ya, jadi kalaupun bisa, pasti bukan Bitcoin yang dihack oleh orang yang punya quantum computer ini. Dia akan hack semua bank dulu. Ini lebih gampang kan, gampang sekali hack bank. Dia ledgernya nggak distributed, satu, sentralisasi. Paling hack 3 server beres bolong. Jadi Bitcoin itu akan jadi opsi terakhir untuk dihack. Dan ini bukannya orang nggak tahu bahwa komputer tuh makin canggih. Buktinya Bitcoin sekarang 700 exahash, dulu nggak 700. Jadi makin canggih quantum computing, makin canggih juga miner Bitcoin. Paham nggak kalian? Ini teknologi ya. Jadi jawabannya nggak akan bisa dipecahin. Dan sekarang kita juga lihat Bitcoin 80% tuh dipegang oleh para long term holder yang nggak pernah jual. Mereka jangka panjang. Yang pertama Bitcoin. Yang kedua ya pilihan gue adalah Solana teman-teman. Kalian mungkin lebih paham ya teknologi blockchain seperti Ethereum maupun Bitcoin. Tapi Solana ini agak beda teman-teman. Solana ini diciptakan ya kayak mobil balap. Ini diciptakan untuk cepat sekali. Kalau Ethereum kita tahu makin banyak yang pakai, makin banyak user yang pakai networknya, terjadi apa? Congested dia. Jadi fee-nya itu makin mahal, makin lambat. Gue transfer ETH waktu itu pernah sampai 2 jam teman-teman. Ya 1,5 jam 2 jam itu lama sekali dan harganya mahal sekali gitu. Dan gue kurang suka ya konsep dia. Tadinya gue kira itu adalah store of value, ketika dia fork dan berubah jadi proof of stake. Di situ gue kurang suka dengan Ethereum. Jadi makin banyak yang pakai, makin lambat transaksinya. Kalau kayak gitu gue mendingan yang aman sekalian pakai Bitcoin aja atau bikin layer 2 di atas Bitcoin. Nah rahasia di balik kecepatan dari Solana ini, gue bilang tadi ini didesain kayak mobil F1 cepat sekali. Yaitu teknologi barunya bernama Proof of History. Jadi blockchain seperti Ethereum kan dia proof of stake ya, di mana orang bisa running node-nya sendiri ya, running node-nya sendiri, dan ini saling ngomong nih node-nya untuk memverifikasi transaksi. Sedangkan Solana itu menciptakan record history yang terjadi. Jadi setiap transaksi dia nggak harus ngomong, tapi udah ada recordnya. Nah, ini proof of history-nya. Sudah pernah terjadi seperti ini gitu. Akibatnya apa? Transaksinya itu bisa jadi paralel ya. Jadi transaksi nggak nungguin satu orang ngomong sini, node-nya ngomong sini ya. Dia udah ada bukti historinya. Dia bisa melakukan semua transaksi di paralel ke bawah. Nah ini bikin Solana itu jadi pilihan semua orang teman-teman. Di tahun 2024 ini akhirnya banyak developer ya meme coin itu banyak bikin akhirnya di Solana. Kenapa? Karena ini didesain seperti mobil balap, cepat sekali. Transaksi cepat, efisien dan juga murah. Gini ya, mungkin kalian ada yang nggak kebayang ya. Tadi maksud gue apa proof of stake, proof of history, kalian masih awam. Tapi gue akan coba jelaskan kayak kalian anak kecil gitu di sini ya. Jadi Solana itu anggap kalian main di theme park ya. Ada roller coaster di situ, ada mainan ayunan lah. Gue nggak tahu lah mainan-mainan yang lainnya ya. Lu ngantri gitu kan. Theme parknya nih rame nih ya. Kalau Ethereum tuh lu ngantri satu gitu. Oke, lu ngantri kayak biasa gitu. Solana itu kayak theme park tapi yang udah canggih banget gitu. Jadi anggaplah dia punya sistem ya, kalian bisa langsung serame apapun ya. Lu bisa semuanya bisa naik roller coasternya barengan. Semua orang bisa main ayunannya barengan. Itu Solana. Ethereum tuh ngantri itu satu. Jadi lama. Kalau Solana itu kalian bisa lu main roller coaster, abis itu langsung turun, lu bisa main yang lain lagi, langsung turun, gak ada ngantrinya sama sekali, sistemnya begitu. Nah dan Bitcoin tadi ya, menurut gue itu masih murah, di level 69.000 ya. Target gue masih price-nya ada di 120.000 ya, dengan margin of safety berarti 57,5%. Sedangkan Solana ya di area 160-an ini juga masih murah, karena target gue masih di 300. Itu dengan margin of safety 53%. Jadi ada jarak ya tuh, 53% untuk room for error-nya ya. Jadi kalau di 190 beli nggak? Beli, karena margin of safety masih oke. Ketika udah 30% margin of safety-nya, bahkan 20%, itu gue mulai untuk nggak consider untuk beli. Tapi di saat 40-50 masih oke. Nah, next-nya menurut gue adalah, ya balik lagi layer 1 lagi. Karena ini gue bilangnya non-sektoral. Gue nggak akan bilang ini AI naratif, ini apa GameFi naratif. Gue nggak suka seperti itu. Tapi ini yang, karena gue tahu yang nonton ini cari yang blue chip dan emang untuk setahun ke depan gitu. Yaitu adalah Sui. Ya, Sui-nya adalah teknologi yang baru juga. Karena dia pakai namanya Directed Acyclic Graph ya. Atau biasa disingkatnya ya dalam pemrograman dan matematika DAG gitu.
Nah, kalau tadi gue udah jelasin ya proof of history-nya Solana seperti apa, kayak lu bisa main semua gitu, bisa main semua barengan tanpa ngantri. Nah, Sui ini seperti apa? Sui itu dia bisa sortir ya. Jadi mana yang mau naik misalnya ayunan dulu nih yang lebih gampang. Ya, jadi di AJ itu ada bagannya seperti ini. Yang mau main ayunan dulu silahkan, lu main ayunan dulu, ya lu main roller coaster. Tapi lebih cepat lagi ya dari yang Solana tadi. Dia bisa langsung main ulang, main ulang ya. Jadi kalau lu misalnya ngirim transaksi ke temen lu, ya itu lebih cepat diduluin dibanding smart contract yang kompleks. Jadi dia bisa mensortir antara transaksi paralel yang terjadi di dalam blockchain-nya. Jadi ini lebih cepat lagi. Dan kita bisa lihat by data di sini ya, pertumbuhan Sui ya, ini by DEX volume di DeFi lama ini bertumbuhnya eksponensial teman-teman. Dan ini banyak sekali yang akhirnya lompat dari Ethereum ke Sui. Banyak yang lompat dari blockchain-blockchain yang lebih lama ke Sui. Dan di harga 1,94 di hari video ini syuting, menurut gue masih murah ya. Dengan target masih ke $4. Di margin of safety 48%. Jadi kalian paham. Jadi itu cara mainnya. Kalian punya intrinsic value-nya di berapa? Ya ini gue hitungin untuk kalian. Kalian gak usah capek-capek bikin modeling. Karena untuk bisa memproyeksi suatu harga, itu kalian harus bikin financial modeling ya. Kira-kira projectnya seperti apa, nanti transaction-nya seperti apa, kedepannya harganya berapa gitu. Jadi gue di sini nggak pakai tarik-tarik garis teman-teman ya. Tapi yang gue pakai adalah analisa secara fundamental ya, ini untuk teman-teman yang punya spektrum investasi jangka panjang. Dan ini yang gue lakukan selama 10 tahun untuk bikin aset gue sampai sebesar ini ya. Strategi selalu begini. Gue selalu bilang nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kayak supermarket, pelajari beberapa yang paling bagus dan beli. Karena gue nggak suka cari koin yang resikoin gue ke nol. Menurut gue itu hanya kebodohan. Orang yang melakukan seperti itu adalah hal yang bodoh. Gue nggak mau beli koin ada resiko ke nol. Karena gue nggak mau rugi. Gimana ya pembagian di portofolio setelah ada 3 koin tadi dengan margin of safety-nya masing-masing. Nah ini menurut gue pribadi teman-teman harus beratkan di Bitcoin sebagai jangkarnya. 70-80% tetap di Bitcoin ya teman-teman. Kenapa? Karena tadi hitungan beta. Kalau kalian belajar modern portfolio teori, kalian pasti paham apa yang gue ngomongin di sini. Bitcoin 70-80%. Solana, misalnya lu Bitcoin 70, lu mau Solana 20, Sui-nya 10 itu boleh. Ya lu juga boleh Bitcoin-nya 80, Solana 15% dan 5%-nya Sui. Tapi kenapa kalau Sui bagus 5%? Kenapa? Karena jawabannya, dia akan run up lebih tinggi. Ya ini kan target gue konservatif. Gue kasih yang konservatif di 4. Tapi mungkin ke 10 dia. Gitu. Dan by the time dia 10, ya portfolio weighting di portfolio kalian dia akan grow nanti 15-20%. Sama seperti posisi Solana gue. Ketika bear market kemarin, gue nggak cuma beli Bitcoin di 18.000, gue beli Solana juga ya waktu 30. Akibatnya apa? Solana yang kecil yang gue beli sekarang jadi bobotnya besar di porto. Begitu cara bikin porto, bukan lu tambah-tambahin gitu. Karena memang portonya berjalan. Solana gue berkali-kali lipat, tapi portofolio naiknya jadi 30%. Jadi yang biasa ngomong bisa berkali-kali lipat, ya itu biasa portofolio tidak besar. Gue ngomong di sini itu bukan dengan portofolio 1-2 juta ya teman-teman ya. Yang gue ngomong di sini adalah portofolio yang gue manage itu ratusan miliar. Sampai bahkan dekat ke triliun. Dan gue bilang lagi, ya mungkin Sui dan Solana itu nggak jadi pemenang. Ya kalau kalian datang video ini 4 tahun lagi, lo mungkin akan lihat, ini projectnya nggak sebagus itu. Gue bukan time traveler teman-teman, gue bisa tahu 4 tahun ke depan ya. Tapi ini adalah yang selalu terjadi selama siklus dan sejarah itu selalu berulang dan manusia tuh biasa jarang belajar dari sejarah. Jadi kalau kalian balik ke video ini, kalian mungkin yang lihat yang berhasil tuh cuma Bitcoin. Sui dan Solana mungkin udah naik terus dia udah turun lagi gitu. By the time kalian 4 tahun lagi nonton ini. Jadi ya itu, semoga edukasi ini bisa jadi manfaat untuk kalian dan bisa menumbuhkan ya, bisa grow portofolio kalian menjadi lebih signifikan.